Sampah. Mungkin kata ini terdengar sepele, tapi sebenarnya sangat penting bagi kehidupan kita. Sampah adalah sisa-sisa dari aktivitas manusia yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah seperti polusi, banjir, penyakit, dan pemanasan global. Oleh karena itu, pengolahan sampah adalah salah satu kunci untuk menciptakan kota yang bersih dan hijau, yang dapat memberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi penduduknya serta menjaga keseimbangan lingkungan. Di Indonesia sendiri, pengolahan sampah masih menjadi tantangan yang besar karena produksi sampah yang terus meningkat, kurangnya infrastruktur dan fasilitas, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Namun, ada beberapa kota yang telah berupaya dan berinovasi dalam mengatasi masalah sampah. Salah satunya adalah Kota Malang. Kota Malang adalah salah satu kota di Jawa Timur yang dikenal sebagai kota hijau, kota pendidikan, kota bunga, dan kota seni. Kota ini memiliki iklim yang sejuk, udara yang bersih, dan banyak ruang terbuka hijau. Kota ini juga memiliki masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup, serta pemerintah yang berkomitmen untuk menjadikan Kota Malang sebagai sustainable city, yaitu kota yang dirancang dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kesehatan dan kesejahteraan penduduknya tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Namun, Kota Malang juga menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah yang dapat mengancam eksistensi dan prestasinya sebagai kota hijau. Bagaimana Kota Malang bersiap menghadapi tantangan ini? Apa saja upaya dan inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Malang dalam pengelolaan sampah, dan apa saja hambatan dan solusi yang perlu diatasi bersama-sama? Mari kita simak bersama dalam video ini. Sampah adalah masalah yang tidak bisa dihindari oleh setiap kota, termasuk Kota Malang. Kota yang terkenal dengan sebutan kota pendidikan ini memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, yaitu sekitar 900.000 jiwa. Dengan tingkat konsumsi yang tinggi, Kota Malang menghasilkan sampai sekitar 0,8 kg per orang per hari, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 0,7 kg. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi sumber pencemaran lingkungan, penyakit, dan bencana. Sebenarnya, pemerintah daerah itu diwajibkan punya perda pengolahan sampah atau peraturan daerah pengolahan sampah. Diberikan sanksi bisa, tapi penegak perdanya jumlahnya terbatas. Untuk mengatasi masalah sampah, pemerintah Kota Malang telah menerapkan berbagai kebijakan dan strategi. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan peraturan daerah atau Perda nomor 7 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Perda ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Malang yang bersih dan berbudaya kebersihan dengan mengedepankan paradigma tingkah laku dari semua pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampahnya. Perda ini juga mengatur tentang penggunaan plastik berbayar di mal, pemilahan sampah dari rumah, dan pengurangan sampah dengan metode reduce, reuse, dan recycle. Selain Perda, pemerintah Kota Malang juga telah memanfaatkan berbagai teknologi dan sistem pengolah sampah yang ada, seperti tempat pemrosesan akhir atau TPA Supit Urang, tempat penampungan sementara TPS 3R, dan mesin pencacah dan pengayak kompos. Melalui upaya-upaya ini, pemerintah Kota Malang mampu mengurangi timbulan sampah sebanyak 124,60 ton per hari, dan mengolah sampah sebanyak 98,02% dari total sampah yang dihasilkan warga Kota Malang. 25-nya untuk kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri dan kerjasama dengan lembaga luar negeri. Dengan Denmark itu pakai dasar Permendagri 25. Pemerintah Kota Malang juga terlibat dalam program kerjasama antara pemerintah Kota Malang dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Kerjasama Internasional Jerman GIZ yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor sampah. Program ini bernama Emission Reduction in Cities atau ERIC Solid Waste Management atau SWM yang dilakukan sejak tahun 2019 hingga 2023. Program ini meliputi beberapa kegiatan seperti modernisasi TPA Supit Urang yang merupakan fasilitas pengolah sampah terpadu yang menggunakan teknologi sanitary landfill, waste to energy, dan composting, serta memiliki sarana pendukung seperti laboratorium, kantor, masjid, dan taman. Program ini juga meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pengangkutan sampah, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta penguatan kelembagaan dan kebijakan. Namun, meskipun telah melakukan berbagai upaya dan inovasi, pengolahan sampah di Kota Malang masih menghadapi beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi dengan segera. Beberapa tantangan dan hambatan tersebut meliputi pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah, terutama sampah plastik sekali pakai yang sulit terurai dan berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.
Menurut data dari DLH Kota Malang, sampah plastik di Kota Malang mencapai 20% dari total sampah, atau sekitar 100 ton per hari. Sampah plastik ini berasal dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, pasar, mal, restoran, kafe, hotel, dan lain-lain. Sampah plastik ini juga sering terbawa oleh air hujan atau angin, dan menumpuk di sungai, saluran air atau lahan kosong yang dapat menyumbat aliran air, menimbulkan bau, dan menarik hewan-hewan pengganggu seperti tikus, nyamuk, dan lalat. Kurangnya infrastruktur ataupun fasilitas pengelolaan sampah yang menyebabkan sebagian wilayah Kota Malang tidak terjangkau oleh pelayanan pengangkutan sampah, sehingga banyak warga yang membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai. Menurut data dari DLH Kota Malang, terdapat 1.850 rumah di Kelurahan Kota Lama yang setiap hari membuang sampah ke Kali Brantas dengan jumlah sekitar 2,2 ton per hari. Hal ini menyebabkan Kali Brantas menjadi salah satu sungai tercemar di Indonesia dengan kualitas air yang sangat buruk. Selain itu, kurangnya infrastruktur atau fasilitas pengolahan sampah juga menyebabkan kapasitas TPA Supit Urang yang terbatas, yaitu hanya menampung sampah sebanyak 400 ton per hari, sedangkan produksi sampah di Kota Malang mencapai 485 ton per hari. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang masih banyak yang tidak memilah sampah, tidak membawa wadah sendiri saat berbelanja, tidak memanfaatkan bank sampah, dan tidak mengikuti aturan yang berlaku. Meskipun pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan surat edaran Wali Kota Malang nomor 8 tahun 2021 tentang pengurangan sampah plastik, namun masih banyak pelaku usaha, instansi pemerintah, dan masyarakat yang belum menerapkan atau mematuhi surat edaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan lebih memilih kenyamanan dan kemudahan daripada kelestarian lingkungan. Kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat yang menyebabkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan serta antara kebijakan dan realitas. Meskipun pemerintah Kota Malang telah memiliki perda tentang pengolahan sampah, namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, dan memanfaatkan bank sampah. Hal ini menyebabkan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah. Selain itu, masih terdapat permasalahan terkait dengan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk pengelolaan sampah. Kalau pemerintah daerah itu keuangannya sangat terbatas, adik-adik. Dari tanggapan Kemendagri tentang besaran uang yang disediakan Pemda itu hanya rata-rata 0,5% dari total pendapatan daerah. Menurut data dari DLH Kota Malang, anggaran untuk pengolahan sampah di Kota Malang hanya sekitar 0,5% dari total APBD atau sekitar 25 miliar rupiah per tahun. Anggaran ini masih jauh dari kebutuhan yang seharusnya mencapai 2% dari APBD atau sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Sementara itu, jumlah petugas kebersihan yang bertugas di lapangan hanya sekitar 1.200 orang yang masih kurang untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Malang. Levelnya itu bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup, dibagi kewenangannya itu untuk menangani sampah di wilayah, tapi belum semua daerah, baru satu kota. Yang lainnya kebanyakan diurus lingkungan hidup untuk si pengolahan sampah, pengurangan dan penanganan sampahnya. Maka dari itu, dalam rangka untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah Kota Malang membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, swasta, akademisi, maupun masyarakat. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi yang baik, diharapkan pengolahan sampah di Kota Malang bisa lebih optimal dan berkelanjutan. Sebagai penutup, kita tahu bahwa Kota Malang adalah kota yang indah dan bersejarah yang memiliki banyak potensi dan prestasi. Namun, kota ini juga memiliki masalah yang besar, yaitu sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik bisa merusak keindahan, kesehatan, dan kesejahteraan kota ini. Namun, upaya dan inovasi ini belum cukup untuk menyelesaikan masalah sampah di Kota Malang. Masih ada tantangan dan hambatan yang harus dihadapi, seperti pertambahan penduduk, kurangnya infrastruktur, kurangnya kesadaran, dan kurangnya koordinasi. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama berusaha untuk mengatasi masalah sampah ini dengan cara yang efektif dan efisien. Untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini, kita perlu memberikan rekomendasi atau saran yang konstruktif seperti meningkatkan sosialisasi, anggaran, infrastruktur, dan sinergi. Dengan memberikan rekomendasi atau saran ini, kita tidak hanya membantu pemerintah Kota Malang, tapi juga membantu diri kita sendiri dan kota-kota lain yang memiliki masalah yang sama. Kita juga menunjukkan bahwa kita peduli dan berkontribusi dalam
dalam pengolahan sampah yang merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kita juga menunjukkan bahwa kita berkomitmen untuk mewujudkan kota yang bersih dan hijau yang merupakan salah satu cita-cita kita sebagai bangsa.